Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Keluarga terutama orang tua sebagai lingkungan terdekat maksud saya seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Namun mirisnya akhir-akhir ini banyak anak yang mengalami kekerasan hingga merenggut nyawa. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas. Mulai dari kasus pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya hingga kasus bunuh diri. Sebut saja pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dilakukan ayah kandungnya. Kemudian guru yang bunuh diri bersama seorang anak dan istrinya di Malang, Jawa Timur, hingga ayah yang membanting anak hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara. Keluarga terutama orang tua sebagai lingkungan terdekat anak seharusnya menjadi tempat yang paling aman, menjadi panutan, pendidik, pelindung, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik. Untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung dengan Ai Mariati Soliha selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya akan sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Akbar, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Ini mengapa selalu anak yang menjadi korban? Tidak jarang orang tuanya bunuh diri atau orang tuanya bertengkar tapi anaknya yang disiksa, anaknya yang menjadi korban kekerasan. Kalau Anda melihat beberapa kejadian ini, apa yang akhirnya menjadi penyebab seorang anak menjadi korban dari kekerasan, Ibu Ai? Ya, tentu ini keprihatinan ya yang sangat mendalam. Lagi-lagi di akhir tahun kita mendapati fakta-fakta bahwa setidaknya dalam 2 minggu berturut-turut di Jakarta itu ada 6 anak yang menjadi korban ya oleh orang tua kandung gitu, bahkan orang yang dekat dan dia kenal dan sampai meninggal dunia ya, yang tadi disampaikan juga oleh DAI-TV. Nah ini pertama saya melihatnya anak-anak masih dalam kerentanan ketika kedua orang tua sedang berkonflik. Ya, bayangkan mereka yang konfliknya terlaporkan kepada polisi. Banyak sekali konflik keluarga yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin juga tidak kunjung selesai. Ya, tetapi terus dalam keadaan ribut dan di depan anak. Nah ini tentu kalau bagi KPAI kerentanan ini harus segera disikapi. Kita harus melihat ada kekosongan hukum, misalnya bagaimana kalau pertengkaran ini terus ya tidak kunjung selesai dan selalu menjadi hulu atas KDRT, maka harus anak-anak yang ada itu menjadi tanggung jawab keluarga. Harus dilindungi. Keluarga itu bukan hanya orang tua, ibu dan bapak, tetapi di situ ada nenek kakek, ada paman bibi gitu ya, ada bude pade dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi satu perlindungan pelapis ketika dua keluarga atau orang tua di dalam satu keluarga ini menjadi persoalan-persoalannya tidak kunjung selesai dan bahkan terjadi KDRT. Nah, yang kedua, tentu kita juga menyoroti aspek adanya delay justice ya, keadilan yang agak lama dirasakan anak ketika orang tua ini misalnya terlaporkan. Nah ini yang sulit sekali misalnya baik itu di lingkup kepolisian maupun di lingkup perlindungan, karena di situ ada sakti peksos misalnya ketika orang tuanya sedang berkonflik bahkan misalnya jatuh sakit atau mengalami kekerasan ya yang itu harus dirawat di rumah sakit, itu tidak punya penguatan untuk melindungi anak karena dianggap ya anaknya ada di dalam keluarga dan bahkan kan keluarga yang di Jagakarsa ini pelakunya dengan alibi mau melindungi anak tidak mau dia dipanggil kepolisian pun tidak datang gitu. Nah ini tentu awalnya kita berasumsi bahwa siapa tahu justru orang tua yang berkonflik ini ingin kembali menjadi keluarga yang harmonis justru kepentingan anak ya, itu sangat cara berpikir konvensional dan kita ingin mendorong keluarga seperti itu. Tetapi pada hilirnya mengapa justru menjadi timbulnya gitu korban jiwa yang berulang dan berulang, ini yang menjadi otokritik bagi kita semua bahwa penguatan penanganan ya mekanisme hukum harus lebih dilengkapi, dikuatkan dengan aspek pelindungan. Nah ini tentu on the track dalam kasus. Di luar itu semua tentu adalah pengasuhan kalau cara pandang kami. Pengasuhan orang tua, pengasuhan keluarga itu harus jauh lebih positif,
dan sikap-sikap orang tua yang menyelesaikan masalah dengan anak dengan kekerasan seperti yang terjadi di Jakarta Utara, anak dibanting, itu kan sebenarnya dia ingin menunjukkan pada anak itu, kamu jangan nakal, kamu jangan rewel gitu ya, Ya. jangan bikin malu bapak gitu. Tapi kan ini anak, bukan benda mati yang dengan satu gertakan, dengan gerakan gitu ya, apalagi dengan kekerasan bisa selesai. Ini yang menunjukkan betapa lemahnya pengelolaan emosi, mentalitas kita sebagai keluarga, orang tua, itu terpicu dengan masalah-masalah anak ya. Ya, saya tidak bilang ini anak bandel atau anak apa. Karena kan anak itu memang dalam waktu tertentu pasti menunjukkan keaktifan yang Ya. mungkin kita juga harus bisa mengimbangi gitu. Nah, ini yang kerap juga justru kita ingin menyelesaikan dalam satu gerakan yang itu kemudian berakibat fatal ya, dan kita sampai prihatin semua ternyata kematian di tangan orang tuanya. Sekali lagi, anak ini bukanlah benda mati, anak ini bukanlah benda yang bisa direkayasa dalam waktu atau dalam kondisi yang secepat kilat, apalagi dengan kekerasan. Justru resiliensi mentalitas kita sebagai orang tua yang memang harus lebih ditingkatkan di dalam pengelolaan, baik itu aspek ya emosi anak, fisik anak, keaktifan anak, dan bahkan ada juga anak-anak yang memang usia-usia tertentu sudah disebut dengan kenakalan remaja misalnya. Gitu Mas. Mungkin dampak dari konflik-konflik di luar sana begitu ya, akhirnya anak dijadikan pelampiasan. Apakah karena unsurnya anak merupakan salah satu personal yang lemah begitu sehingga ya sudah, saya sebagai orang tua melampiaskan saja kepada anak karena anak ini juga tidak melawan, tidak berbicara, notabene lebih nurut terhadap orang tua. Apakah ini juga menjadi alasan beberapa pelaku kekerasan? Iya, itu yang di level selanjutnya, cara pandang orang tua itu masih menempatkan anak sebagai objek. Ya, artinya dia tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang menempatkan anak memiliki harkat dan martabat. Pada kajiannya ini yang disebut dengan hak asasi manusia. Ketika orang tua ribut menyelesaikan masalah misalnya, lalu misalnya juga berbicara mengenai hal-hal yang belum sepatutnya diketahui anak. Nah, kalau sudah cara pandangnya objek, anak sebagai pelengkap dianggap lemah dan tidak punya partisipasi sebagai manusia seutuhnya, maka pemberlakuan atau perlakuan terhadap anaknya pun sangat menempatkan sebagai objek. Misalnya tidak didengar pendapatnya, ya, dengan cara kekerasan menyelesaikan dengan sangat pendek gitu. Atau ya dia mau bikin baku hantam dengan istri, dengan keluarga lain di depan anak, sudah tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ini yang sekali lagi disebut patriarkisme di dalam keluarga, menempatkan anak sebagai sosok yang lemah, tidak punya harkat martabat tadi itu ya, dan bahkan dianggap ya manusia yang belum sempurna karena udahlah anak kecil ini sudah tidak apa-apa, nanti juga ikut-ikut juga dan lain sebagainya, dan bahkan tidak didengar suaranya. Nah, ini cara-cara asumsi di masyarakat ya, kepantasan-kepantasan yang tidak pantas di masyarakat. Ini yang sebetulnya masih berkembang dan kadang-kadang disuburkan juga gitu ya oleh cara pandang misalnya lokal yang tidak arif gitu ya, atau penafsiran-penafsiran keyakinan ya, atau cara pikir kita yang kadang mitos gitu ya, bahwa ya udahlah anak juga nanti toh pada waktunya besar ikut orang tua juga. Nah, itu yang kerap subur gitu, malah mengurangi bahwa hari ini ya anak pendapat A ya harus didengar gitu ya, dan dijadikan pertimbangan. Kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan tujuan-tujuan orang pada umumnya. Nah, itu yang memang bagian dari orang tua itu mengarahkan pandangan-pandangan anak supaya lebih positif, supaya lebih ujar gitu ya. Dan ini tidak lagi simsalabim, tetapi juga harus menggunakan dekatan pengasuhan, waktu yang sedemikian cukup, dan anak juga diberikan role model bahwa menyelesaikan masalah itu dengan begini loh, nah, bahwa mengambil keputusan itu begini dan lain sebagainya. Ini yang kerap kosong karena dianggap ya tadi itu objek ya anak itu, dan apalagi pelampiasan atas dendam, sakit hati, kemarahan gitu ya pada salah satu pihak dari suami kepada istri, baik istri pada suami atau pada keluarga lainnya gitu ya, pada mertua, pada
misalnya pada Ya. orang tua kita yang sedang misalnya juga bermasalah, itu kepada anak. Itu yang disebut dengan cara pandang sangat patriarkis terhadap anak kita. Ada permasalahan terkait paradigma cara pandang terhadap objek berupa anak begitu ya, dijadikan objek, dijadikan tempat pelampiasan, dan apakah ini juga berpengaruh terhadap pengetahuan orang tua terkait pola asuh? Tapi jangan dijawab dulu Bu Ai, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih terhubung dengan Ibu Ai Mariati Soliha selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ibu Ai, kita melanjutkan perbincangan tadi. Anak selalu dijadikan objek begitu ya, terhadap paradigma kuno terkait bagaimana anak selalu dijadikan objek pelampiasan ketika orang tua memiliki masalah atau berkonflik dengan pasangan begitu. Apakah salah satu faktornya juga Bu Ai adalah pengetahuan orang tua atau calon-calon pengantin terkait pola asuh? Ya, sebetulnya dalam 5 tahun terakhir ya ada revolusi atau revitalisasi di tubuh Kementerian Agama itu sendiri dalam menguatkan bagaimana catin gitu ya calon pengantin dan juga diikuti beragam pendidikan yang menyertainya. Misalnya sebelum menjadi calon pengantin itu ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Lalu ada juga setelah catin itu bimbingan perkawinan usia 5 tahun misalnya dan seterusnya. Nah, memang ini juga perlu ada konsultasi, ada perlu arahan dan bimbingan selanjutnya yang itu bisa memberi dukungan di dalam keluarga. Nah, tapi persoalannya ini kan di dalam permukaan yang tepat misalnya ya, yang sudah teredukasi, yang sudah terliterasi. Lalu bagaimana masyarakat yang belum memiliki bahkan tidak punya akses ke ranah situ? Nah, tentu political will pemerintah yang lebih menjangkau pada sudut-sudut atau pinggiran-pinggiran kota kabupaten yang memang kebutuhannya adalah terbangunnya sistem tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya melihat masyarakat kita juga harus memiliki kepedulian terhadap program itu untuk kita ingin tahu, kita ingin lebih tindak lanjuti, kita ingin optimalkan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, ini memang menjadi revitalisasi atas programnya itu sendiri. Jangan-jangan yang kita lakukan hari ini memang itu tepat sasaran sehingga temuan-temuan di KPI memberikan rekomendasi baik pada Kementerian Agama ya pada lingkup misalnya perkawinan di tempat umum lainnya yang memang juga melakukan arah ke sana. Nah, lagi-lagi kenapa kita juga luput gitu pada peristiwa seperti ini yang sudah terjadi hari ini? Oh, dikarenakan tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, Mas Akbar. Kita juga mendorong ya adanya sentra-sentra budaya, adanya teman-teman yang bergerak baik itu di Ormas ya, OKP gitu, Karang Taruna, baik itu organisasi perempuan, organisasi kepemudaan yang memang memiliki visi atas pemberdayaan masyarakat maupun misalnya anak. Nah, ini tidak eksklusif gitu. Ini betul-betul pasar bebas yang seharusnya menjadi masifikasi, reideologisasi, reparadigma yang beri dukungan atas perlindungan pada anak. Ini yang saya kira harus ditangkap oleh pemerintah karena masyarakat ini kan banyak nih lokus-lokus seperti itu. Tetapi kemudian apa yang menjadi faktor penggerak gitu sehingga misalnya di majelis taklim ya munculkan bahwa kepentingan kita hari ini adalah perlindungan pada anak, bukan hanya menikah itu takut zina gitu ya, menikah itu misalnya takut dosa ketika mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, akan tetapi memang tujuan perkawinan itu salah satunya adalah membangun generasi, membangun rumah tangga yang menuju kepada persiapan Indonesia emas. Nah, ini kan hal-hal yang formulasinya ya ada pada negara-negara yang hari ini berupa KUA, ya BP4 dan lain-lain. Saya kira yang juga melakukan fungsi pencatatan. Nah, ini yang
mari kita tingkatkan bersama peran-peran ini, karena kan ya bukan hanya problem hulu gitu, tapi problem tengah, problem hilir yang juga kerap gitu ya, peristiwa-peristiwanya sampai pada situasi yang fatal pada anak-anak. Biasanya lekat dengan kebudayaan begitu ya, lekat dengan pemikiran-pemikiran lawas begitu, sehingga bagaimana pemikiran itu masih sampai sekarang diaplikasikan dan tidak terinterpretasi dengan baik, bahkan lagi-lagi anak menjadi korban, lagi-lagi anak menjadi objek begitu ya, karena tidak adanya revolusi pandangan terkait bagaimana parenting atau pola asuh terhadap keluarga ini juga menjadi sangat penting. Iya, Dan iya, apakah Bu Ai juga iya. melihat dari data ini lebih banyak mana di daerah maupun di Jakarta kasusnya, kasus kekerasannya? Iya, sebetulnya kan di daerah dan di apa yang mungkin muncul ya di media itu hampir sama sebetulnya positioningnya. Kita juga kalau melihat data kan bukan hanya soal berarti daerah ini kekerasannya sangat luar biasa dan disebut darurat gitu. Atau di sini yang tidak terlaporkan, tidak ada korban atau tidak ada peristiwa. Kita tetap melihat data itu dua standar. Yang pertama bisa jadi benar di situ kantong-kantong permasalahan yang sangat rawan. Mhm. Yang kedua bisa jadi memang awareness masyarakat untuk melaporkan itu tinggi dan Ya, mungkin di daerah satu lagi tidak terjadi awareness itu, bahkan mereka takut, masih nih ada paradigma kuno, aib mhm, ya, mhm. takut dipandang hina ketika Ya, melapor, takut justru dianggap menjadi pembunuhan karakter lah di masyarakat, hmm, seumur hidup saya disebut nanti melakukan kekerasan pada anak dan lain-lain hmm. misalnya. Nah, tetapi ini yang harus saya ingatkan kembali ya, bahwa pada prinsipnya anak-anak ini mengapa yang terlaporkan di TV yang kerap kita lihat dengan gitu ya berbagai temuan kayak itu kadang tidak terlalu jauh. Dari Hmm, sejak hmm. 2 tahun lalu memang yang melakukan tindakan kekerasan di dalam keluarga dan termasuk hubungannya dengan anak itu adalah orang terdekat. Salah satunya adalah ayah kandung ya, kemudian ibu kandung, kemudian pihak sekolah misalnya. Lalu aparat penegak hukum. Nah, ini Hmm, mulai ya hmm, orang hmm. lain yang mungkin hanya dikenal di tempat-tempat atau lembaga Baik. pemerintah. Nah, tetapi kalau melihat tadi ya orang terdekat, ini yang lagi-lagi saya kira di faktor negara, faktor masyarakat dan terutama keluarga itu yang harus kita revitalisasi sehingga dari mulai pengasuhan, kemudian pelakuan di masyarakat ya, norma-norma, lalu dukungan pandangan, paradigma dan Ya. cara pandang kita terhadap anak itu selaras dengan regulasi dan Mhm. kesiapan Nah kita ini dalam membangun Bu Ai, maaf, turunannya, maaf saya baik itu potong. pedoman, mekanisme, dan lain-lain. Ya, maaf saya potong. Mhm. Bicara soal instrumen hukum begitu, apakah di Indonesia sendiri dapat dikatakan sudah mumpuni sehingga payung hukumnya, nomenklaturnya juga sudah jelas, artinya tidak lagi harus ketakutan terkait bicara soal kekerasan anak. Iya, saya sedang melihat ya bahwa strategi nasional Mhm, terkait pencegahan kekerasan pada mhm. anak itu kan sejak 2020 sampai sekarang ya sedang digencarkan oleh pemerintah dalam 10 strategi. Misalnya penguatan regulasi dan Ya. penegakan hukum. Salah satunya adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, misalnya itu satu. Nah, kalau undang-undang PKDRT dan undang-undang perlindungan anak itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga sebetulnya ini menjadi alat ukur hari ini apakah perlu ada revitalisasi atau ada Hmm. pengembangan kembali dalam peraturan pemerintah. Nah, tadi yang saya bilang kerentanan anak di dalam KDRT ternyata itu juga harus dibarengi dengan payung hukumnya. Ya. Karena selama ini ya selalu yang menjadi korbannya, misalnya istri dijotos suami, ya istrinya yang kita selamatkan, yang kita lindungi, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa ada pihak lain yang dianggap rentan dan sering kali gitu ya, justru dampaknya itu sampai di hari tua, dan melihat situasi kekerasan, Hmm. terus-terusan ia lihat. Bahkan di Badilag MA misalnya terkait pemutusan perceraian, itu penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama terus-menerus terjadinya Baik. percekcokan yang tidak kunjung selesai Ya. ya. Yang Mhm. kedua adanya hubungan atau orang ketiga, dan yang ketiga adalah adanya trigger masalah ekonomi dan Baik. kesejahteraan. Nah, Mhm. ini hal-hal yang sangat rentan Ya. sekali terhadap anak-anak kita. Baik. Ibu Ai,
Terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga perbincangan kita dapat memberikan pandangan baru terhadap pola asuh terhadap anak begitu sehingga anak tidak lagi menjadi korban. Terima kasih Bu Ai, selamat beraktivitas. Pemirsa, kawasan Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pemandangan indah dan hutan asri. Bagaimana masyarakat di sana menjaga kelestarian alam? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di Halo Indonesia.